Tiga kisah nyata ketika cacingan pada anak bukan sekedar penyakit ringan. Di balik senyum polos anak-anak, ada bahaya yang sering kita sepelekan, yaitu penyakit cacingan. Bukan cuma soal gatal atau berat badan yang turun, tetapi bisa berujung ke meja operasi bahkan merenggut nyawa atau kematian. Berikut adalah 3 kisah nyata yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri yang membuktikannya. Kisah pertama terjadi di Sukabumi, Indonesia. Kisah Raya, balita berusia 3-4 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi sorotan nasional setelah meninggal dunia akibat infeksi cacing yang parah pada tanggal 22 Juli tahun 2025. Raya diketahui masuk ke instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Samsudin pada tanggal 13 Juli tahun 2025. Saat itu, Raya sudah tidak sadarkan diri sejak sehari sebelumnya. Dr. Irfan dari bagian Humas RSUD memaparkan Raya dibawa ke IGD dalam kondisi yang tidak sadar. Pihak keluarga menyampaikan bahwa Raya sudah tidak sadarkan diri sejak sehari sebelumnya dengan gejala awalnya adalah demam, batuk, dan pilek. Saat observasi, ternyata keluar cacing dari hidung dan anusnya. Diduga Raya juga mengalami infeksi paru karena tinggal bersama ayahnya yang saat itu menderita TBC. Dari sini diduga kemungkinan tidak sadarkan dirinya adalah faktor risiko tertular TBC dan karena infeksi cacingnya. Dari pemeriksaan lanjutan, dipastikan Raya terserang askariasis, yaitu penyakit akibat cacing gelang atau Ascaris lumbricoides, dan menunjukkan infeksi parasit yang sudah menyebar, bahkan sudah ke paru-paru dan juga otaknya. Dalam pemeriksaan, ditemukan fakta mengejutkan bahwa lebih dari 1 kg cacing dikeluarkan dari badannya. Nah, kisah tragis yang dialami Raya ini menjadi tamparan keras betapa berbahayanya penyakit cacingan bila tidak ditangani sejak dini. Infeksi cacing sering ditemukan pada pasien anak, tetapi biasanya tidak sampai separah ini. Infeksi cacing bisa terjadi ketika telur cacing tertelan melalui makanan, minuman, atau tangan kita yang kotor. Telur menetas di usus lalu berkembang menjadi larva yang bisa menyebar lewat aliran darah hingga ke otak dan organ vital lainnya. Selain itu, kondisi yang dialami Raya ini juga didukung oleh lingkungannya yang kurang sehat dan keterlambatan penanganan, sehingga membuat kondisi Raya semakin memburuk. Diketahui bahwa Raya tinggal di sebuah rumah panggung sederhana dengan tanah terbuka di bawahnya. Di bawah rumah itu terdapat kandang ayam yang penuh dengan kotoran. Tanpa disadari, tempat tersebut berisiko tinggi menjadi sumber berbagai parasit, termasuk infeksi cacing. Selain itu, kebiasaan Raya yang sering bermain di area tanah yang kotor itu membuatnya mudah terpapar telur cacing. Berita tentang meninggalnya balita akibat cacingan ini diketahui telah viral di media sosial dan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, khususnya para orang tua yang khawatir anaknya mengalami hal serupa. Kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman penyakit askariasis merupakan ancaman penyakit yang serius bagi kesehatan. Apa sih askariasis itu? Askariasis adalah infeksi cacing pada manusia yang disebabkan oleh nematoda Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides adalah nematoda yang besar yang ditularkan melalui tanah. Ascaris adalah salah satu infeksi parasit manusia yang paling umum. Penyakit ini ditemukan di seluruh dunia. Penyakit ini dapat terjadi pada anak-anak dan juga orang dewasa, terutama di daerah tropis dan subtropis dengan higien dan sanitasi yang buruk, serta di tempat-tempat di mana feses manusia digunakan sebagai pupuk. Askariasis atau infeksi cacing gelang memang paling sering terjadi pada anak-anak. Di daerah endemis, prevalensi askariasis meningkat tajam selama 2 hingga 3 tahun pertama kehidupan dan mencapai puncaknya antara usia 4 dan 14 tahun dan menurun pada populasi orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak-anak lebih rentan karena kebiasaan bermain di tanah dan standar kebersihan diri yang masih rendah. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan penyebaran dari askariasis. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Semakin padat populasi, semakin mudah cacing ini menyebar. Kemudian adanya tingkat sanitasi. Kurangnya sanitasi yang baik seperti fasilitas air bersih, jamban yang tidak memadai, kemudian sistem pembuangan limbah yang kurang baik menjadi faktor utama penyebarannya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi geoklimat. Dengan iklim tropis dan subtropis yang lembab dan hangat, ideal untuk perkembangan telur cacing di tanah.
Lalu adanya kebiasaan pribadi dan pola makan, yaitu kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan, kebiasaan bermain di tanah yang terkontaminasi feses dari hewan atau manusia yang terinfeksi, dan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kemudian faktor lainnya adalah mengkonsumsi daging atau ikan mentah atau setengah matang, atau mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi telur cacing. Hal ini dapat meningkatkan risiko terkena infeksi tersebut. Selain itu, askariasis paling banyak ditemukan di daerah pedesaan yang padat penduduk. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses pada air bersih dan sanitasi, kemudian penggunaan kotoran manusia sebagai pupuk pertanian, kurangnya pendidikan kesehatan di masyarakat, dan daerah pedesaan tropis yang memiliki kelembapan yang tinggi dan suhu hangat sangat mendukung siklus hidup cacing ini. Kemudian faktor lainnya yang dapat berkontribusi terhadap risiko infeksi cacing pada anak-anak adalah sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. Lalu bagaimana sih gejala terinfeksi cacing ini? Yang pertama adalah pada tahap ringan atau asimptomatik, yaitu seringkali tidak menunjukkan gejala yang khas, kadang hanya lemas atau kurang nafsu makan. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu tahap sedang atau awal. Pada tahap sedang atau awal ini, biasanya ditandai dengan nyeri perut ringan, diare ringan, mual, perut kembung, kelelahan, dan penurunan berat badan ringan. Kemudian yang ketiga adalah pada tahap berat, yaitu pada saluran cerna, seringkali timbul nyeri perut yang hebat, muntah, diare berat, bahkan sumbatan usus atau obstruksi. Kemudian pada paru-paru, mulai muncul gejala batuk, sesak, nyeri dada, demam, yaitu karena larva bermigrasi melalui paru. Kemudian selanjutnya adalah penurunan berat badan secara drastis dan terjadi gangguan tumbuh kembang seperti stunting, yaitu tinggi badan rendah untuk usianya. Hal ini dapat terjadi karena gangguan penyerapan zat gizi, di mana nutrisi makanan diserap oleh cacing tersebut, kemudian nafsu makan yang mulai menurun, dan adanya diare berat dan muntah dapat mempercepat penurunan berat badannya. Lalu gejala lainnya adalah gangguan perkembangan kognitif, yaitu ditandai dengan kesulitan belajar dan kurang konsentrasi. Hal ini disebabkan akibat kekurangan zat besi atau anemia yang mengganggu fungsi otaknya. Lalu gejala lainnya adalah gangguan metabolisme dan anemia. Hal ini terjadi karena kehilangan nutrisi terus-menerus, yaitu protein, zat besi, dan vitamin A. Kemudian apa saja sih komplikasi dari penyakit askariasis atau akibat cacing gelang ini? Yang pertama adalah pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas. Gejalanya menyebabkan nyeri perut hebat di bagian atas, yaitu ulu hati atau perut kiri atas. Kemudian mual, muntah, dan juga demam. Kemudian komplikasi lainnya adalah kolangitis, yaitu infeksi atau peradangan pada saluran empedu, yang menimbulkan gejala demam, nyeri perut kanan atas, kulit dan mata menguning atau ikterus. Lalu komplikasi lainnya adalah terjadinya perforosi usus atau robeknya dinding usus akibat sumbatan atau peradangan parah. Kemudian nyeri perut yang sangat hebat, kaku perut, demam tinggi, dan juga jika terlambat ditangani, komplikasi yang paling parah dapat menimbulkan kematian. Adapun tanda khusus lainnya adalah cacing terlihat pada tinja atau keluar dari mulut atau hidung saat bermigrasi. Cacing gelang dapat bermigrasi ke berbagai bagian tubuh, termasuk naik ke saluran pernafasan. Ketika jumlahnya sangat banyak atau saat tubuh anak tidak bisa menoleransi cacing tersebut, mereka bisa keluar dari mulut atau hidung yang merupakan kondisi medis darurat. Jadi jangan abaikan ya gejala dari cacingan ini, karena seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang. Lalu bagaimana sih pencegahan dari penyakit cacingan ini? Yang pertama adalah menjaga kebersihan diri, seperti cuci tangan secara menyeluruh. Tekankan pentingnya cuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah menggunakan kamar mandi, kemudian mengganti popok, dan juga setelah bermain di tanah dan sebelum makan. Kemudian langkah selanjutnya adalah senantiasa menggunakan alas kaki. Selalu gunakan alas kaki saat bermain atau beraktivitas di luar ruangan, terutama di tanah yang berpotensi terkontaminasi. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kebersihan makanan dan minuman, yaitu jangan lupa senantiasa cuci buah dan sayuran dengan air bersih sebelum dikonsumsi. Dan hindari makan atau minum dari sumber yang tidak jelas kebersihannya. Kemudian selain itu jaga kuku kita tetap pendek. Kuku yang pendek dapat membantu mencegah penyebaran telur cacing. Lalu, langkah yang kedua adalah memperhatikan sanitasi lingkungan. Di antaranya adalah penggunaan jamban yang layak. Jadi pastikan setiap anggota keluarga menggunakan jamban atau toilet yang sehat dan layak. Jangan buang air besar sembarangan ya. Lalu, langkah yang kedua adalah pengelolaan limbah yang baik. Buang sampah pada tempatnya dan pastikan sistem pembuangan limbah, terutama limbah kotoran, dikelola dengan baik juga. Kemudian langkah selanjutnya dari menjaga sanitasi yang baik adalah air bersih, yaitu pastikan ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk minum dan juga memasak.
Lalu langkah lainnya untuk menjaga sanitasi lingkungan adalah membersihkan ruang bersama secara teratur. Bersihkan dan desinfeksi secara teratur permukaan yang sering disentuh anak-anak, seperti mainan, gagang pintu, dan perlengkapan kamar mandi. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga adalah intervensi kesehatan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan mengikuti program obat cacing massal, yaitu mengikuti pemberian obat cacing massal secara rutin setiap 6 bulan. Hal ini telah terbukti efektif ya dalam menurunkan populasi cacingan di masyarakat serta memutus rantai penularan. Lalu langkah selanjutnya adalah edukasi kesehatan, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau orang di sekitar kita mengenai bahaya cacingan, cara penularannya, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kebiasaan hidup sehat dapat mencegah terjadinya endemi dari cacingan ini. Nah, kisah Raya ini hanyalah satu dari sekian banyak yang mungkin tidak kita sadari di sekitar kita. Di balik kisah ini, ada satu pertanyaan yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak, yaitu berapa banyak anak di sekitar kita yang mengalami gejala serupa namun belum tertangani karena kita terlalu sering menganggapnya biasa? Mari kita menjadi bagian dari perubahan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Karena satu langkah kecil peduli bisa menyelamatkan ribuan masa depan anak Indonesia. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua, yaitu kasus yang berbeda, di mana terjadi di Jerman dan dilaporkan dalam jurnal Pediatric Infectious Disease pada bulan Mei tahun 2025, yaitu pada seorang anak berusia 1 tahun yang sebelumnya tampak sehat, namun pulang dari liburan di pantai selama 2 minggu di Maladewa dan Sri Lanka mendapatkan guratan merah berkelok di kulitnya. Orang tuanya melaporkan hanya terpapar selama 20 menit di pantai Maladewa, di mana anak tersebut duduk di pasir yang hanya mengenakan popok saja. Nah, awalnya dikira mengalami ruam biasa, namun ternyata dokter anak mendiagnosisnya sebagai cutaneous larva migrans, yaitu larva migrans kutan. Setelah mendapatkan terapi obat yang tepat, lesi ini dapat cepat sembuh yang ditunjukkan dengan lesi yang mulai menghilang. Orang tuanya pun merasa sangat lega saat diagnosis ini tepat dan terapinya pun cepat. Larva migrans kutan atau CLM adalah kondisi kulit yang disebabkan oleh penetrasi larva nematoda yang paling umum adalah spesies Ankyostoma yang dikenal sebagai cacing tambang. Secara klasik, infeksi CLM ini bermanifestasi sebagai lesi kulit serbiginosa yang sangat gatal. Faktor risiko utama dari CLM adalah kontak langsung dengan tanah atau pasir yang terkontaminasi oleh larva cacing tambang, terutama di daerah tropis dan subtropis yang lembab dan hangat, serta oleh kegiatan seperti berjalan tanpa alas kaki di pantai, bermain di pasir, bertani, atau berkebun. Infeksi CLM ini tersebar di seluruh dunia, tetapi paling sering terjadi di daerah yang beriklim hangat dan lembab, seperti wilayah tropis dan subtropis. Di antaranya adalah Karibia, Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Amerika Serikat bagian Tenggara. Hal ini dikarenakan kondisi iklim di daerah tersebut sangat ideal untuk kelangsungan dan perkembangan larva cacing tersebut. Pelajarannya adalah, bahkan liburan pun bisa berisiko mengalami cacingan ya, bila kita bermain di pasir yang terkontaminasi. Kita menginjak pada kasus yang terakhir atau kasus yang ketiga yang telah terjadi di Hawaii, Amerika Serikat, yaitu kisah seorang bayi perempuan yang bernama Elowen yang hampir kehilangan masa depannya setelah tanpa sengaja menelan siput yang kecil di kebun rumah yang berujung mengalami radang selaput otak akibat neuroangiostrophiliasis yang juga dikenal sebagai rat lungworm atau cacing paru tikus, yang merupakan penyakit yang menyerang otak dan sumsum tulang belakangnya. Alhamdulillahnya, Elowen ini dapat bertahan setelah perawatan intensif yang panjang. Penyakit ini disebabkan oleh nematoda parasit atau parasit cacing gelang yang disebut dengan Angiostrongylosis cantonensis. Bentuk dewasa dari cantonensis ini hanya ditemukan pada hewan pengerat. Namun, hewan pengerat yang terinfeksi dapat mengeluarkan larva cacing tersebut melalui fesesnya. Hewan seperti siput, bekicot, dan hewan tertentu lainnya seperti udang air tawar, kepiting darat, dan katak dapat terinfeksi jika menelan larva ini. Mereka dianggap sebagai inang perantara. Nah, manusia dapat terinfeksi cantonensis ini jika mereka memakan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, inang perantara terinfeksi yang mentah atau setengah matang sehingga menelan parasit tersebut. Meskipun beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun atau mengalami gejala ringan dalam waktu yang singkat,
Terkadang infeksi penyakit ini dapat menyebabkan jenis meningitis yang langka, seperti meningitis eosinofilik. Adapun gejala awalnya dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah mengkonsumsinya adalah demam, ruam, mudah tersinggung, mengantuk atau lesu, nafsu makan menurun, nyeri perut tidak spesifik, kedutan otot, kejang, dan meningkatnya kepekaan terhadap sentuhan. Sedangkan gejala khusus pada anak usia kurang dari 3 tahun, yang pertama adalah kelemahan pada ekstremitas, yaitu lengan dan kaki. Kemudian perkembangan gejala berkisar dari beberapa hari hingga beberapa minggu dapat terjadi. Lalu yang kedua adalah kemunduran perkembangan dalam duduk, merangkak, berjalan, dan berbicara. Sedangkan gejala khusus pada anak usia 3-18 tahun adalah muntah dan sakit kepala. Nah, proses dari siklus ini adalah tikus terinfeksi cacing dewasa yang hidup di paru-paru mereka. Kemudian telur cacing menetas di paru-paru tikus, di mana larvanya ini keluar melalui kotoran tikus. Siput bekicot ini menjadi inang perantara ketika memakan kotoran tikus yang mengandung larva tersebut. Manusia dapat terinfeksi jika tidak sengaja memakan siput atau bekicot itu, baik mentah ataupun setengah matang, atau mengkonsumsi sayuran yang terkontaminasi lendirnya. Lalu selanjutnya bagaimana sih pencegahan infeksi cacing paru tikus ini? Untuk mencegah dari penyakit ini diantaranya adalah yang pertama, jangan makan siput, bekicot, udang, kepiting, dan katak ataupun biawak yang mentah dan setengah matang. Kemudian jangan memegang siput atau bekicot dengan tangan kosong, jadi gunakan sarung tangan atau bahan alat lain yang dapat menjadi penghalang antara kulit kamu dan siput atau lendirnya. Kemudian selanjutnya, minumlah hanya air minum yang aman ya, atau air minum yang sudah direbus. Jangan minum dari selang taman. Lalu selanjutnya adalah mencuci hasil pertanian. Untuk menghilangkan dan membuang siput atau lendir siput, dianjurkan untuk mencegah kemungkinan infeksinya. Selanjutnya adalah periksa secara menyeluruh dan bilas produk menggunakan air minum. Lalu langkah lainnya adalah jangan merendam daun sayuran berdaun hijau. Disarankan untuk membilas setiap daun di bawah air yang mengalir. Nah, larva cacing paru tikus ini tidak dapat bertahan pada suhu yang ekstrim, jadi memasak makanan dapat mencegah infeksinya ya. Membasmi siput, bekicot, dan tikus yang ditemukan di dekat rumah dan kebun juga dapat membantu mengurangi resiko paparan dari penyakit ini. Lalu langkah selanjutnya adalah rawat sistem penampungan air kamu dan ganti filter secara teratur. Lalu langkah lainnya adalah tutupi dan lindungi tangki penampungan air kamu, karena siput ini dapat merayap ke dalam tangki dan masuk ke dalam air. Selain itu, selalu tutup wadah minuman saat kamu berada di luar untuk mencegah siput atau bekicot masuk ke dalamnya. Lalu, bagaimana sih penyakit akibat cacing paru tikus ini terjadi pada kasus Elowen ini? Nah, penyakit infeksi cacing yang terjadi pada bayi Elowen ini menyerang otak dan menyebabkan radang selaput otak. Orang tua dari Elowen ini menyebutkan bahwa kemungkinan besar anaknya merangkak di atas sesuatu dan siput kecil yang mengandung parasit itu ada di tangannya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Seperti anak kecil yang selalu memindahkan benda dari tanah ke mulut. Elowen mulai menunjukkan gejala-gejala terinfeksi pada bulan Desember. Ia menjadi sangat rewel, lalu berhenti menggunakan kakinya, kesulitan menelan, dan tertidur tiba-tiba berulang kali. Jalan menuju pemulihan memang sulit, tetapi Elowen berhasil melewati masa sulit itu. Butuh perawatan panjang dan penuh air mata. Tetapi perlahan ia akhirnya dapat selamat dan mendapatkan kembali energinya dan mulai dapat bergerak normal lagi. Saat ini, keluarganya aktif mengingatkan orang-orang untuk selalu mencuci sayur, mengendalikan siput, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari ketiga kasus ini tadi ya guys, kita belajar bahwa cacingan tidak mengenal batas negara atau status ekonomi. Tanda-tandanya sering terlihat sederhana, namun bila dibiarkan, akibatnya dapat berbahaya. Cacingan adalah penyakit yang bisa dicegah dan diobati, tetapi hanya bila kita sigap dan tanggap. Jangan tunggu anak sakit parah untuk peduli. Karena seperti kata orang bijak ya, pencegahan selalu lebih baik daripada penyesalan. Baik, demikian tadi ya Sobat Sehat. Konten pada hari ini yaitu 3 kisah nyata cacingan pada anak. Semoga kisah pada hari ini bermanfaat ya, dan menginspirasi kamu untuk menjaga orang-orang di sekitar kita senantiasa sehat selalu. Oke, kita berjumpa di konten selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.